Shalom adik-adik. Ya, ketemu lagi sama Kak Fian di ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Pakai salam yang minggu lalu. Jadi kalau Kak Fian tanya, apa kabarnya? Jawabnya, selamat jawabnya. Luar biasa, yes, yes, yes. Jadi sekarang Kak Fian tanya kabarnya. Apa kabar adik-adik semuanya? Luar biasa, yes, yes, yes. Udah semangat? Belum pastinya. Masih pada ngantuk. Kak Fian tanya sekali lagi. Apa kabarnya adik-adik pada pagi hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, udah semangat. Pasti udah pada semangat buat muji nama Tuhan di minggu pagi hari ini. Soalnya ada yang spesial di hari minggu ini. Ya, nanti biar dikasih tahu sama Mbak Tri aja satu yang spesialnya. Untuk mengawali, mari kita berdoa dulu, minta pertolongan dan penyertaan Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga melihat, kami berterima kasih untuk tidur malam kami yang nyenyak Tuhan, sehingga kami dapat bangun pada pagi hari Tuhan dengan segar dan dapat mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami memohon berkat-Mu Tuhan untuk penyertaan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan dapat menjadi pedoman anak-anak-Mu dan adik-adikmu dan dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, karena kita udah pada semangat, kita mau lebih semangat lagi dengan menyanyikan pujian dari terbit matahari. Sambil tepuk tangan juga gak apa-apa, biar lebih semangat. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Ya, adik-adik udah semangat, masih semangat maksudnya. Kalau masih semangat, Kak Fian lanjutin dengan lagu yang lebih semangat lagi. Jadi adik-adik bisa bangkit berdiri bareng sama orang tuanya juga, biar semuanya lebih bangun, lebih segar lagi dan lebih semangat lagi dalam memuji Tuhan pada pagi hari ini. Karena itu Kak Fian mau ajak adik-adik lagu yang selanjutnya ini pasti adik-adik gak asing. Lagunya KASIH. Pakai geraknya. Kasih. Kasih
kasih, kasih, kasih. Iya, adik-adik udah semangat. Jadi Kak Fian perbolehkan untuk duduk, Mama Papa juga duduk. Biar semangatnya masih membara walaupun nggak berdiri atau nggak gerak lagi. Karena itu Kak Fian mau lanjutin dengan adik-adik untuk mempersembahkan persembahan sebagai ucapan syukur. Adik-adik dimasukkan ke dalam kantong atau amplop, terus diserahkan ke orang tua untuk dipersembahkan pada ibadah pagi. Ditulisi persembahan sekolah minggu. Ya, sambil memberikan persembahan adik-adik, maka akan diiringi dengan pujian Sungai Sukacitamu. Lagunya semangat lagi ya. Sungai Sukacitamu mengalir dalam. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku, menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ya, karena kita memberikan persembahan, maka akan Kak Fian pimpin dalam doa persembahan. Mari adik-adik kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan kami terima kasih untuk berkat-Mu pada sepanjang hari ini Tuhan, sehingga kami dapat mempersembahkan berkat-Mu Tuhan dalam bentuk persembahan sekolah minggu Tuhan. Engkau berkati, Engkau sucikan persembahan kami Tuhan, sehingga dapat layak menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan Tuhan, Kau tambahkan lagi berkat untuk mereka Tuhan, dari melalui orang tua mereka yang bekerja Tuhan. Tuhan, sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau buka hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami dapat menjalankan firman yang akan disampaikan beberapa saat lagi Tuhan. Dalam Yesus kami sudah berdoa, Al-Fatihah Omega, amin. Iya. Untuk selanjutnya firman akan disampaikan oleh Mbak Tri. Jadi waktu dan tempat Kak Fian persilakan untuk Mbak Tri. Selamat pagi adik-adik, shalom. Kembali lagi pada pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tadi sudah bersuka cita, sudah bersemangat memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita belajar firman Tuhan, yuk kita sama-sama minta pertolongan Tuhan, minta pimpinan Tuhan supaya nanti apa yang kita dengar tidak menjadi sia-sia. Mari siapkan tangannya, matanya dipejamkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu supaya setiap firman yang boleh kami dengar, boleh kami pahami, boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan kuasa kasih-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, pagi hari ini kita bersukacita karena hari ini tanggal 30 Mei. Nah, kok 30 Mei ada apa Mbak Tri kok bersukacita? Kemarin di tanggal 29 Mei kita bersama-sama merayakan atau memperingati hari ulang tahun gereja kita. Oh, hari ulang tahun gereja kita yang keberapa? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Iya, betul. Yang ke-44. Hari ulang tahun gereja kita yang ke-44. Hari ulang tahun gereja itu artinya hari di mana gereja kita, GKJTU Jemaat Semarang 3 didewasakan. Nah, dulunya Pepantan, cabang gitu ya bahasa lainnya, mungkin adik-adik tahunya. Dari GKJTU Semarang 1 setelah didewasakan berdiri sendiri, kita peringati setiap tahunnya. Hari tahun ini di tahun 2021 gereja kita memperingati hari ulang tahunnya yang ke-44. Oke, apa firmannya ada hubungannya sama ulang tahun gereja kita, Mbak Tri? Bisa. Loh, yuk kita mau melihat gambar. Nah, ini Mbak Tri mau menunjukkan suatu gambar adik-adik. Gambarnya cantik banget. Ya, di atas ya nanti sama Mas Rafael akan ditampilkan. Di sini, enggak tahu nanti ya. Pokoknya, oke, gambar yang pertama yang akan ditampilkan adalah gambar apa ya ini ya? Diamati, gambar apa ya? Rumahnya kok ada warna-warninya. Ternyata apa? Gambar apa? Itu rumah Mbak Tri yang dicat warna-warni. Iya. Itu ada di Semarang itu. Di itu loh yang deket situ. Apa benar? Ayo. Diperhatikan baik-baik. Ada yang bilang, itu kan Kampung Pelangi Mbak Tri di Semarang. Mirip tapi bukan. Ada yang tahu ini namanya apa? Ya, ini juga pemukiman adik-adik seperti di Semarang. Kalau di Semarang namanya Kampung Pelangi ya, di daerah Kalisari itu. Tapi ini di daerah Yogyakarta. Ada yang tahu? Di daerah Yogyakarta namanya pemukimannya apa? Kalicode. Iya, Kalicode adik-adik. Cantik ya warna-warnanya. Rumahnya warnanya pelangi ya adik-adik. Terus begitu bersih, begitu tertata, meskipun di pinggirnya situ ada sungainya. Tapi adik-adik jangan dilihat dari cantiknya saja. Tapi menuju cantik ini, menuju pemukiman yang indah ini ada satu proses. Ini Mbak Tri tampilkan lagi gambar yang lain. Ya, kalau ini adalah gambar apa? Gambar Kalicode, pemukiman di Kalicode sebelum terlihat cantik tadi. Masih begitu semerawut. Kumuh ya adik-adik. Sampah di mana-mana, sudah dekat dengan kali, pada buang sampahnya di kali, terus pemukimannya begitu nempel-nempel, begitu apa? Kumuhnya adik-adik. Pemukiman Kalicode ini. Tapi di tahun 1980 ada seseorang yang berjuang keras untuk mewujudkan Kalicode yang terkenal kumuh, bahkan akan digusur ini menjadi Kalicode yang sekarang ini adik-adik, sampai sekarang ini. Kalicode yang begitu cantik. Siapa yang punya peranan begitu kuat? Namanya Romo Mangun Wijaya. Atau terkenal disebutnya Romo Mangun. Gitu ya. Romo Mangun Wijaya. Ini gambarnya Romo Mangun juga akan ditampilkan. Romo Mangun Wijaya ini adik-adik, dia adalah orang yang mempunyai apa? Jiwa kemanusiaan yang begitu besar adik-adik. Dia begitu mengasihi Tuhan sehingga dia mewujudkan mengasihi Tuhan itu dengan mengasihi sesama. Dengan apa?
berjuang keras supaya pemukiman di Kalicode ini yang sudah kumuh akan digusur, dia pertahankan, dia wujudkan menjadi pemukiman Kalicode yang begitu cantik, bisa memberi contoh untuk pemukiman-pemukiman yang lain. Prosesnya begitu lama adik-adik. Romo Mangunwijaya ini atau Romo Mangun ini, dia berusaha keras, dia tinggal di situ, dia menjadi dampak yang positif untuk orang-orang di situ. Dia bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Dia bantu orang-orang di situ untuk sadar terhadap lingkungan, supaya membuang sampahnya jangan di pinggir kali, di kali, supaya membuang sampahnya di tempat, supaya terus Romo Mangun juga membuat anak-anak kecil yang di daerah pemukiman itu untuk belajar bersama-sama tentang pendidikan mereka, sehingga sampai terwujudlah Kalicode yang saat ini. Itu adalah proses yang ditempuh oleh Romo Mangun adik-adik untuk mewujudkan Kalicode yang indah. Nah, terus apa yang perlu kita teladani? Dasar apa sih Mbak yang harus kita pelajari dari Romo Mangun ini? Ya, kita akan buka dari apa? Dari kitab 1 Yohanes 4, adik-adik bisa 1 Yohanes 3 ayat 23. Adik-adik bisa dibuka di Alkitabnya. 1 Yohanes 3 ayat 23. Mbak Tri bacakan ya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Dedek, amin. Dari ayat yang kita baca pagi hari ini, Tuhan memerintahkan supaya kita mengasihi siapa? Putranya, yaitu Kristus, dan supaya kita saling mengasihi dengan yang lainnya. Kalau Romo Mangun tadi mewujudkan saling mengasihinya dengan tindakan merubah Kalicode, pemukiman Kalicode menjadi sangat layak dari yang sesungguhnya tadinya enggak layak, tidak hanya di tempatnya tetapi orang-orangnya juga. Terus bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa mencontoh apa yang sudah diperbuat sama Romo Mangun? Nah, mungkin kalau kita enggak mungkin Mbak Tri, saya membuat perumahan tempat tinggalnya saya menjadi ini. Ya, kan kita masih kecil. Tapi kita bisa belajar dengan hal-hal yang kecil. Contohnya apa? Mengasihi sesama kita, mengasihi teman-teman kita, mengasihi saudara-saudara kita. Contohnya yang seperti apa? Ayo, siapa yang punya jawaban ini? Di rumah sudah pada saya ini gitu ya. Contoh yang sangat mudah, nggak usah jauh-jauh. Tadi kalau kalau kita cinta sama lingkungan, berarti kita mau buang sampah di tempat sampah, jangan di kali, jangan di got, jangan di sembarang tempat, karena dengan itu kita membantu supaya lingkungan kita menjadi bersih. Itu dengan kita cinta lingkungan, dengan kita cinta sesama manusia, dengan sesama kita. Seperti apa loh? Seperti apa? Ada yang tahu? Ini misalnya nih, kalau kita sama kakak kita, sama adik kita berantem, terus pukul-pukulan? Enggak ya. Tapi kita mau saling apa? Mengakui kesalahan kita, minta maaf, mengasihi apa? Kakak kita, adik kita. Begitu pula dengan teman kita. Misal teman kita ada yang apa? Oh, saya enggak bisa ngerjain PR, enggak mudeng. Ya, kita bisa bantu apa? Memberi pengetahuan, diajari, bukan dibuatkan loh ya, diajari temennya, gini loh caranya, supaya temennya juga paham. Itu juga bagian dari kita mengasihi siapa tadi? Sesama kita, mengasihi teman kita. Apalagi di usia 44 tahun gereja kita, adik-adik, yang tadi pagi di dalam ibadah orang tua kita juga tadi sudah dirayakan, juga sudah di dalam ibadah ucapan syukur. Tadi bahasa Jawa ya,
Ah, mungkin ada yang belum paham, tapi bisa belajar sedikit-sedikit. Mbak Tri juga belum paham semua tentang bahasa Jawa, tapi kita belajar sedikit-sedikit. Tadi juga apa? Tentang mengasihi juga. Nah, untuk mengingat akan kasih yang mula-mula. Sesungguhnya seperti apa? Saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Begitu pula dengan kita juga boleh belajar mengasihi satu dengan yang lainnya dengan tindakan-tindakan yang positif. Nah, itu yang perlu kita contoh, kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti ayat yang sudah kita baca tadi dari 1 Yohanes 3 ayat 23a, 23a aja nanti dihafalkan. Tadi bunyinya, inilah perintahnya itu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya dan supaya kita saling mengasihi sesuai perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Demikian adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga memberkati kita boleh menjadi anak-anak yang semakin luar biasa, semakin saling mengasihi satu dengan yang lainnya, mengasihi seluruh keluarga, manut sama orang tua, dan selalu diberkati Tuhan. Amin. Yuk kita akan tutup ibadah firman kita pagi hari ini. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang singkat ini Tuhan. Mari Tuhan, apa yang sudah kami dengar saat ini Tuhan boleh benar-benar bermeterai di dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk hidup di dalam kasih, untuk boleh saling mengasihi satu dengan yang lainnya Tuhan. Tidak mementingkan egois kami, tidak mementingkan kebutuhan kami saja Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini Tuhan di dalam kehidupan mereka, di dalam keseharian mereka. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan atas mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami mau melanjutkan acara kami. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kasih dan sukacita-Mu atas kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian adik-adik firman Tuhan pagi hari ini. Selanjutnya Mbak Tri serahkan lagi ke Mas Fian. Terima kasih. Shalom, dan Yesus memberkati. Ya, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Mbak Tri. Apa firmannya yuk? Iya, tentang mengasihi sesama. Jadi, walaupun pandemi kayak gini, tidak akan pernah menyurutkan semangat kita untuk saling mengasihi sesama. Jadi, sesama itu enggak cuma teman atau guru yang di sekolah, tapi juga ke keluarga, kakak atau adik. Jadi, sesama itu enggak terbatas untuk kita aja gitu loh. Jadi, kalau mau hidup kita terus diberkati oleh Tuhan, kita harus memberkati sesama kita atau ya memberkati sesama kita dengan cara mengasihi sesama kita. Kayak tidak membenci mereka atau memaafkan mereka meskipun mereka yang nggak bersalah. Jadi kalau semisal kita yang salah, kita minta maaf. Kalau mereka yang salah, kita nggak perlu nunggu mereka minta maaf, tapi kita langsung memaafkan mereka. Meskipun mereka tidak minta maaf secara tatap muka gitu. Ya, itu firman yang bisa adik-adik ambil untuk kehidupan adik-adik, untuk kedepannya, sehingga Tuhan akan memberkati adik-adik dengan berkat yang lebih-lebih lagi, dan juga untuk semangat yang akan adik-adik peroleh dalam mengikuti Tuhan hari lepas hari. Ya, sebelum Kak Fian akhiri ibadah pada hari ini, Kak Fian tutup dulu dalam doa, lalu kita lanjutkan dengan pujian penutup. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berserta dalam kerajaan surga, melihat kami berterima kasih untuk firman yang sudah Kau berikan pada kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar Engkau memberikan kami kekuatan Tuhan, Engkau memberikan kami kesabaran untuk kami selalu mengasihi sesama kami Tuhan, terlebih dalam masa-masa sulit seperti ini Tuhan, di mana masa pandemi ini juga tidak akan menyurutkan semangat kami untuk saling mengasihi sesama kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk
ibadah pada pagi hari ini, sehingga ibadah ini tidak berhenti sampai di sini Tuhan, tapi juga dapat berjalan dalam kehidupan kami sehari-hari ini ya Tuhan. Kami Yesus kami sudah berdoa, Alfa dan Omega. Amin. Ya, untuk lagu penutup, Kak Fian mau akhiri dengan pujian, Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Aku dapat mengatakan perasaan yang ada di hatiku. Tuhanku ingin aku mengatakan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi. Aku dapat mengatakan perasaan yang ada di hatiku. Tuhanku ingin aku mengatakan, kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Selamat pagi adik-adik. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.